Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Oke, teman-teman, di sini hanya ingin sharing video terkait handphone Samsung M30s. Ya, apa ya, bisa dibilang ini seperti review lah ya, review ala-ala gitu ya. Jadi saya tidak begitu paham sih terkait mesin-mesin di handphone ya. Maksudnya adalah teknologi dan sebagainya. Nah, itu kurang begitu paham. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah hanya terkait review singkat apakah handphone ini layak untuk dibeli atau handphone ini bagus atau enggak kalau kita pakai begitu ya. Oke, jadi Samsung M30s ini nanti bisa lihat ya teman-teman spesifikasinya. Jadi dengan RAM 4GB, kemudian internal storage-nya 64GB ya, itu udah sangat besar ya bagi pemakaian saya. Jadi ini handphone juga saya pakai sebenarnya untuk keseharian saya. Jadi dengan RAM segitu dan internal segitu itu sudah cukup besar buat saya, itu sudah bahkan ya sudah lebih dari cukup lah karena untuk pemakaian saya pribadi. Nah, ya tergantung teman-teman sih. Kalau yang hobinya hanya sekedar chatting video ya segitu sudah sangat-sangat cukup gitu. Bahkan RAM 3 aja sudah cukup. Handphone ini termasuk handphone yang bagus ya teman-teman, keluaran 2019 ya. Handphone ini masih sangat layak sekali gitu ya. Alasannya ya banyak sekali teman ya, dari sektor dapur pacu ya, mesinnya ya, chipsetnya itu Exynos 9611 dan itu chipset lumayan gaming ya, besar gitu. Dan kemudian RAM-nya yang besar, internal juga besar. Nah, ini sudah sangat layak sekali untuk pemakaian sehari-hari, dan ini memiliki kapasitas baterai yang luar biasa tentunya, 6000 mAh. Ini kalau dipakai hanya untuk chatting, sosmed, itu bisa tembus sehari lebih ya teman-teman. Dan untuk screen on time-nya ya, kalau pemakaian pemakaian dengan data hidup ya, itu kurang lebih data hidup terus dipakai terus gitu ya, non-stop, itu kurang lebih sekitar 10-an jam kurang lebih ya, yang saya lihat beberapa review para YouTuber itu 10 jam lebih, dan itu sangat luar biasa. Kalau nggak dipakai bisa 2-3 hari tanpa ngecas gitu ya. Kemudian apalagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian ya jelas karena RAM 4 terus chipsetnya Exynos 966 dengan chipset itu ya pasti ngebut ya. Hanya untuk multitasking ya seperti ini pasti ngebut ya, pasti ngebut. Dan ini juga sangat lancar sekali, didukung dengan layarnya yang Super AMOLED ya teman-teman. Kalau lihat video saya yang beberapa hari lalu penggantian mesin ke Samsung ini ya, itu layarnya Super AMOLED dan tanpa diragukan lagi kejernihan dari layarnya, dan juga displaynya sudah resolusi Full HD Plus. Nah, itu sudah sangat jelas detail gambar dan sebagainya. Kalau buat nonton, wah, luar biasa sekali, sangat nyaman di mata kita. Kemudian apalagi ya teman-teman ya, kemudian port USB-nya sudah, ini saya buka dulu ya, port USB-nya Type C ya, yang kekinian ya, Type C. Kemudian sudah mendukung fast charging ya, pengisian cepat dengan daya 15 watt ya, 5 ampere 5 volt 3 ampere. Kemudian fingerprint ya. Kemudian ini kalau review harusnya gini ya. Saya karena kurang begitu paham, jadi kalau review begini ya, dari sisinya ya depan seperti ini kameranya model model Pony ya, model Pony. Kemudian lebar layarnya 6,4 inci ya. Pokoknya teman-teman bisa lihat spek lebih lengkapnya di Google lah ya, di GSM Arena biasanya. Kemudian tipe displaynya, layarnya Super AMOLED
Full HD plus, wah luar biasa sekali. Terus bagian sini hanya SIM tray ya, ini sudah 3 slot ya, jadi 2 kartu langsung sama 1 kartu micro SD kalau teman-teman ingin nambah memperluas penyimpanan lagi ya. Kemudian sebelah sini tombol volume dan juga power ya. Bawah, atas ini hanya speaker mic, speaker maaf, mic. Kemudian bawah ada jack apa namanya untuk yang headset ya, headset, mic dan sebagainya, 3,5 mm. Kemudian USB Type C pengecasan, mic lagi dan speaker ya. Itu ya bagian sisinya, dan ini lumayan solid ya teman-teman untuk digenggam, enak juga pokoknya. Mantap HP-nya, dan ini sangat worth it kalau ingin dibeli. Tapi ya, dan yang lebih worth it lagi adalah teman-teman, ini harganya sudah turun ya, apalagi di tahun 2023 ini handphone ini harganya sudah sangat turun. Mungkin kalau barunya mungkin masih ada sih di angka 2 jutaan mungkin ya, tapi kalau yang second ya seperti ini ya, second ini hanya 1 jutaan saja, tergantung kondisi. Nah, kalau kondisi seperti ini masih mulus semuanya normal, ini juga masih ori semuanya, ada kotak ya lengkap, itu bisa jadi 1,5 1,6 lah mungkin lah ya, kisaran segitu. Kalau sudah minus, ada minusnya ya disesuaikan saja. Kemudian secara apalagi teman-teman ya, tadi dapur pacu sudah, internal sudah, apalagi nih, ini review ala-ala ya, jadi jangan dihujat ya teman-teman ya, diluruskan saja. Ini hanya reviewnya teknisi ya gitu, teknisi mereview HP kan ya ala-alanya kan. Kemudian ini resmi Indonesia ya, HP ini resmi Indonesia. Nah ini yang tidak kalah penting dan bagus, sudah support always on display ya ini ya. Jadi tanpa kita hidupkan handphonenya, kita sudah bisa melihat jam, tanggal, dan kapasitas baterai. Nah gitu. Terus apalagi ya untuk fiturnya, oh ya kamera ya, sektor kamera ini ada 3 kamera ya teman-teman, 3 kamera, 1 LED flash. Nah untuk kamera belakang ini ada 3 kamera. Yang pertama ini ada tulisannya ya 48 megapiksel ya, ini di tengah. Kemudian yang atas ini depth sensor ya, 2 megapiksel apa ya, lupa. Ntar saya ambil kotaknya teman ya. Oke ya, ini ya, saya beli ada kotaknya ya. Oke, ini kameranya ya. Nah ini namanya Infinity U Display ya, poninya model poni. Kok poni sih ya, Infinity U Display ya, bukannya itulah. Terus triple kamera ini 64, kemudian baterainya 6000 mAh ya. Baterai 6000 ini udah sangat besar ya, bahkan besar sekali. Bahkan handphone yang terbaru sekarang aja baterainya 4000 5000. Nah itu, ini 6000, luar biasa. Kemudian nah ini kameranya, kamera utamanya 48 megapiksel yang tengah ya. Kemudian yang bawah ini 8 megapiksel untuk kamera ultra wide. Jadi kalau moto ya, moto momen gitu, itu view layarnya bisa lebar, nah, bisa panjang, itu ultra wide nya. Kemudian 5 megapiksel ini kayaknya untuk fitur deep kedalamannya atau bokeh, itu kurang lebih ya. Terus kamera depan itu ada 16 megapiksel ya, kecil, 16 megapiksel. Dan depan juga ada flash, tapi flash di layar. Oke, itu ya teman-teman untuk fitur kameranya. Terus apalagi teman-teman? Oke, sekarang kita akan coba tes kameranya teman ya. Ini ada minyak angin. Oke, ini akan saya tes dengan kamera belakangnya apakah bening. Nanti teman-teman nilai sendiri ya. Oke,
Untuk kecepatan penyimpanannya ya lumayan cepat ya teman-teman ya, tapi ya harus agak di ini sebentar, maksudnya nggak langsung begitu klik langsung dapat gambar, agak ada jeda sedikit ya. Ini untuk kamera belakang ya, luar biasa ya, bening ya, dengan sensor 48 megapiksel ya, bening ya, bisa dilihat teman ya, detailnya wow, luar biasa ya, di zoom itu luar biasa. Nah ini untuk kamera utama teman-teman ya. Kalau yang terus ini untuk mode apa namanya, mode bokeh ya teman-teman ya. Oke, ini saya perlihatkan untuk tingkat, bahkan tingkat ngeblurnya bisa diatur ya teman-teman ya. Oke, ini saya coba dengan tingkat blurnya 5. Oke. Oke, kita akan lihat hasilnya. Oke ya. Nih, jadi dari di samping-sampingnya ngeblur dia. Nah, ngeblur. Ini lebih bagus lagi kalau foto yang difoto adalah orang gitu ya. Itu kelihatan apa namanya? Kelihatan sangat keren ya, ala-ala kamera yang luar biasa. Oke ya, teman-teman, ini untuk hasil kameranya. Yang jelas ini HP masih sangat layak sekali teman-teman ya, apalagi yang untuk keperluan belajar ya, itu luar biasa, masih sangat-sangat mendukung sekali. Untuk kameranya sudah sangat ya, cukup baik lah, apalagi kalau hanya untuk mengabadikan momen-momen tertentu gitu ya. Bukan kamera yang sangat bagus ya, ini maksudnya ya banyak yang lebih bagus, cuman ini salah satunya bisa rekomendasi karena ya melihat dari harganya, kemudian yang sudah murah, terus fiturnya juga bagus, layarnya yang jernih sekali ya, pengecasan. Nah untuk pengecasan ini teman-teman, ini kurang lebih butuh waktu 2-2,5 jam untuk full. Nah itu waktu yang sangat cepat, apalagi melihat baterainya sebesar 6000 mAh gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini ya review singkat ala teknisi ya. Mudah-mudahan memberikan informasi yang cukup ya buat teman-teman. Kalau saya pribadi memakai HP ini sudah sangat puas ya teman-teman, sudah sangat puas. Oke teman-teman, segitu saja untuk video review HP Samsung M30s ala teknisi. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Like jika suka video ini, dislike saja jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.